Great Demon bangkit, dunia menuju kehancuran. Quirinus versus Rahel, konfrontasi mereka sebagai dua penombak terbaik di benua, sehebat yang diharapkan. Namun keagungan dan wibawa dari duel para ahli sejati tidak terlihat. Mereka bertarung siang dan malam melintasi dua pegunungan, dan pada akhirnya pertarungan berubah menjadi baku hantam kasar. Ada saat-saat ketika mereka saling mencengkram kerah dan berguling-guling di tanah. Hari ini genap 1 bulan. Keduanya akan bertarung sampai kelelahan, lalu setelah beristirahat, mereka mulai lagi. Quirinus dan Rahel telah melakukan hal ini sebanyak 7 kali. Pertarungan mereka telah berlangsung selama sebulan penuh. Tidak mungkin ada hasilnya. Keduanya adalah master yang telah mencapai pencerahan dengan tombak. Karena serangan dan pertahanan mereka menyatu dalam satu rangkaian, sangat sulit bagi salah satu untuk memberikan luka fatal. Serangan dan pertahanan mereka terhubung dalam satu rangkaian gerakan. Itu adalah analisis Kraugel, tapi tidak ada artinya. Sistem permainan mengakui Quirinus dan Rahel sebagai yang terbaik di kelasnya dan memberi mereka kesehatan dan pertahanan yang sangat tinggi, dengan anggapan bahwa seseorang yang absolut tidak boleh mati dengan mudah. Mereka bisa membunuh pemain dengan satu tebasan, tetapi terhadap satu sama lain, luka yang dihasilkan hanya cukup untuk membuka celah tanpa mampu menentukan hasil akhir. Jika ini dunia fantasi atau novel bela diri, dua orang itu akan digambarkan dengan segala jenis metafora megah. Sayangnya, ini kenyataan. Sebuah kenyataan yang dikurung oleh sistem game membuat mereka tak bisa keluar dari batasan mekanisme absolut. Meskipun begitu, aku bisa belajar banyak dari ini. Sebulan penuh akan membosankan dan melelahkan bagi kedua pihak yang bertarung, tetapi bagi Kraugel, itu adalah waktu yang tidak bisa ditukar dengan jumlah emas berapapun. Pengetahuan Kraugel berkembang setelah mengamati pertarungan mereka selama sebulan. Ia menatap duel itu dengan konsentrasi penuh. Di belakangnya, kesatria Rahel berlutut sopan. 30 orang itu, masing-masing memiliki kemampuan selevel Red Knight peringkat 20-an, telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Kraugel. Tentu ini bukan hasil sejak awal. Pada hari pertama, ke-30 kesatria itu menguasai Kraugel dan hampir mengambil nyawanya. Lalu Kraugel melakukan sesuatu dan mengeluarkan awan biru. Awan itu menyelimuti kesatria, membuat mereka gagal membunuhnya. Kraugel memulihkan diri dalam celah itu dan kembali bertarung melawan kesatria. Ia melakukan hal yang sama berulang-ulang selama 2 minggu, hingga kesatria itu tidak bisa mengalahkannya lagi. Akhirnya, seminggu yang lalu, ke-30 kesatria itu dikalahkan dan mengibarkan bendera putih. Kraugel tak membunuh mereka, atau tidak bisa, karena 2 alasan. Mereka adalah formasi tombak yang sangat ahli dalam perlindungan kelompok, dan mereka telah mendengar kabar bahwa pasukan kekaisaran yang menyerbu Raydan telah mundur beberapa hari sebelumnya. Kraugel menerima kabar tentang perang dan terkejut sekaligus kagum. Grit benar-benar hebat. Dia membuat kekaisaran mundur. Penemuan runtuhan itu kesempatan bagus bagi kekaisaran. Itu menjadi alasan logis bagi mereka untuk mundur dari situasi yang akan membuat mereka diinjak-injak oleh kerajaan Overgeared. Sayang sekali, jika runtuhan itu tidak muncul, kerajaan Overgeared bisa bertarung sampai akhir. Kraugel menonton seluruh video perang kerajaan Overgeared. Ada para pemain aktif, Cats, Chris, Vater, dan 10 orang pahlawan lainnya, serta kemampuan luar biasa milik Noel, Piaro, dan Mercedes. Ada juga variabel dari klan air, Mata Diemel, klan Ul, dan Meriam Overgeared. Itu semua luar biasa. Kekaisaran memang memiliki jumlah pasukan lebih banyak, tetapi ketahanan mereka yang telah lama terkikis oleh perang buruk dibanding fisik negara mereka. Seiring waktu, kerajaan Overgeared akan mendapat keuntungan dan Grit akan menelan kekaisaran. Namun kemunculan runtuhan menggagalkan proses yang sudah terjadwal itu. Grit, jangan kecil hati, kau masih punya situs bersejarah itu. Kraugel akan menghalangi Rahel dan kesatria agar mereka tidak mencapai runtuhan itu. Setidaknya itu yang bisa ia lakukan, sementara Grit mendapat harta baru dan mendekati mimpinya menjadi kaisar. Kraugel mendukung Grit dalam hatinya. Sebuah dukungan yang muncul karena ia menghargai rival kuat yang terus mengalahkannya itu. Pada saat yang sama, di Pulau Court, ada yang membicarakan aku? Di tempat itulah, Grit dulu mengalahkan Helgao dan bertemu Noe. Grit berdiri di tepi pulau istimewa yang sebelumnya milik kerajaan Overgeared, dan merasa telinganya gatal. Cats mendekat dan berkata,
Aku sudah dapat kapal, ayo berangkat. Wow, Grid kembali menyadari dahsyatnya kekuatan uang. Sebuah kapal perang besar yang bahkan belum bisa dibangun dengan teknologi pembuatan kapal kerajaan Overgeared saat ini. Harganya astronomis, orang biasa bahkan tak pernah melihatnya, apalagi membelinya. Grid hanya bisa berdecak. Kemudian Katz berkata santai, "Ini tidak seberapa, barang-barang yang kau buat adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ngomong-ngomong, apa kata kapten? Dia membaca rute dan memprediksi setidaknya butuh 10 hari untuk mencapai situs bersejarah itu. Dengan kapal seperti ini, bukankah kapal ini sangat cepat? Kata kapten, itu tidak bisa dihindari karena Laut Merah terlalu berbahaya. Kalau kita bertemu monster laut, perjalanan bisa semakin lama atau bahkan gagal. Waktu akan jauh lebih singkat jika mereka berangkat dari Galest. Tapi sayangnya, Galest adalah titik penting kekaisaran. Mereka tak akan bisa menyamar dengan mudah. Jadi, masih ada waktu. Grid menaiki kapal perang bersama 10 pahlawan kerajaan Overgeared. Dia memanggil Randy, Noe, Tiramet, dan Overgeared Skeletons dan menempatkan mereka di seluruh dek untuk berjaga. Lalu ia memberikan sebuah mineral kepada Katz. Ini apa? Biji besi mengandung kekuatan transendensi. Sebongkah biji besi yang mengandung kekuatan dari eksistensi yang tak tunduk pada kematian. Siapapun yang bisa bertahan dari impau iabatnya dapat memperoleh kekuatan tersembunyi. Menambah opsi status jika dijadikan bahan pembuatan item. Namun ada kemungkinan besar semua jenis batasan muncul karena impau jabatnya. Berat, 5. Grid menjelaskan, ini adalah bahan produksi yang sangat bagus. Hanya saja tak ada yang bisa menggunakannya karena kutuk. Katz langsung menangkap maksud Grid. Seorang Blood Warrior, seorang pejuang yang haus darah. Dalam setting Satisfy, keberadaan kelas itu sendiri adalah kutuk. Faktanya, Katz kebal terhadap segala jenis kutuk dan bahkan bisa mengubahnya menjadi efek menguntungkan. Ciri khas kelasnya mengubah kutuk menjadi kekuatan. Sesuatu yang bahkan Grid tidak punya. Gelar First King memang bisa memantulkan debuff dalam kondisi tertentu, tapi tidak bisa mengubahnya menjadi keuntungan. Setelah mempertimbangkan selama sebulan, Grid memutuskan bahwa Katz adalah pemilik yang tepat untuk biji besi transendensi ini. Aku akan membuatkan pedang untukmu dengan ini. Kau masih punya hadiah medali emas, kan? Kau memilih napas terhu macam putih sebagai hadiahnya? Kamu... itu sangat berharga. Ini tidak ada nilainya kalau bukan untukmu. Lagi pula aku bisa mendapatkannya lagi nanti. Katz adalah orang yang sangat arogan. Bodoh, lahir dengan uang, kekuasaan, ketenaran, dan penampilan, dia tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ada di bawah kakinya. Dia hidup seperti dunia adalah miliknya. Tetapi melalui Satisfy, dia menyadari betapa terbatasnya dirinya. Setelah bergabung dengan Overgeared, dia menyadari banyak yang lebih hebat dari dirinya. Contohnya, Grid. Orang lain tak tahu, tetapi Katz belajar kerendahan hati dari Grid. Grid baginya seperti seorang guru. Jadi ia sangat tersentuh karena Grid memberikan hadiah besar kepadanya. Katz menundukkan kepalanya, memerah dan tubuhnya gemetar sendiri. Apa yang kamu lakukan? Grid tertawa. Cepat berikan napas terhu macam putih itu. Grid mengeluarkan tungku portable, landasan, dan palu. Ada juga kayu fosfor putih. Tinggal beberapa potong saja. Bagaimanapun ia bisa menempa di atas kapal. Aku harus kembali ke benua timur nanti. Piaro sedang kesulitan menumbuhkan pohon fosfor putih dan kenali warnat. Seperti diduga, barang-barang bernilai tinggi sulit untuk diproduksi massal. Grid akhirnya harus kembali ke benua timur untuk mengisi ulang kayu fosfor putihnya. Menyeramkan. Ia bergidik memikirkan yang ban garam. Lalu ia mulai menempa. Ia menyempurnakan napas terhu macam putih, lalu melelehkan biji besi transendensi. Ia mencoba mengulang proses itu berulang-ulang untuk memperkuatnya seperti napas terhu macam putih. Tapi tidak ada perubahan. Biji besi transendensi tidak bisa diperkuat secara sistematis. Memang napas makhluk suci berbeda kelas. Tang. Grid memiliki ratusan metode produksi item. Di antaranya metode membuat muksabal atau pedang terhu macam putih yang ia ciptakan bersama Kraugel adalah yang terbaik. Jika logam pada pedang terhu macam putih diganti dengan biji besi transendensi, apa yang jadinya? Tang. Grid dihantui antisipasi tinggi. Bahkan lebih tinggi dari pemilik senjata itu, Katz yang diam mengawasi. Ini wajar, karena Grid tahu betul nilai materialnya. Ngomong-ngomong, Katz juga cukup cerdas. Alasan Katz memilih napas terhu macam putih sebagai hadiah adalah karena ia tahu karakteristik daya tahan dan pertahanannya sangat cocok baginya.
Cats yang bisa menyerap darah seperti vampir memang lebih cocok menjadi tanker daripada penyerang. Jadi memilih napas terhu macam putih adalah keputusan bijak. Tang, tang. 3 hari berlalu sejak Grid membuat senjata itu. Anda telah menyelesaikan produksi item. Pedang terhu macam putih yang dipenuhi hasrat. Rating, normal, berkembang. Daya tahan 390/390. Serangan 207, pertahanan 65. Kecepatan serangan berkurang 10%. Serangan fisik meningkat 3%. Pertahanan fisik meningkat 3%. Resistensi magis meningkat 3%. Maksimum HP meningkat 6%. Bonus 8% damage elemen tanah. Ada kemungkinan kecil berat pedang meningkat saat menyerang. Saat itu serangan fisik yang mengabaikan pertahanan target meningkat 33%, tetapi waktu menarik pedang bertambah 1 detik. 3 status tertinggi pemakai meningkat 30 deke. Ada efek korosi dari pengaruh jahat. Jika target adalah item, bangunan, atau senjata, daya tahannya berkurang drastis dan kekuatannya melemah sementara. Ada efek kutukan dari pengaruh jahat, mengurangi stats target yang terkena. Skill Howl masih tidak aktif. Sebuah pedang yang akan berkembang menjadi mitos. Dipendekkan. Mata Grid dan Cats membelalak saat membaca hasilnya. Cats kagum melihat banyaknya opsi pada sebuah item normal, meski jenisnya growth. Grid kagum saat membandingkannya dengan Steel Crouching White Tiger Sword. Serangannya memang lebih rendah dari pedang Kraugel, tetapi pedang ini jauh lebih defensif dan punya 3 opsi tambahan. Ada skill baru. Artinya, biji besi transendensi punya pengaruh besar. Ini juga mungkin terjadi karena teknik Grid telah meningkat. Saat membuat pedang Kraugel dulu, Grid belum bertemu Hexetia. Mengetahui bahwa item meningkat nilainya seiring meningkatnya kemampuan pandai besinya, memberi Grid kepercayaan diri. Benar, menyimpan 2 poin skill itu memang pilihan tepat. Saat Pakmas Swordsmanship naik menjadi Great Swordsman Pakmas Swordsmanship, Grid tidak menggunakan poin skill untuk menaikkannya. Ia tahu skill produksi bisa meningkat melalui peluang khusus, dan levelnya bisa di-reset. Sementara skill produksi jauh lebih susah naik levelnya dibanding skill bertarung. Keputusan Grid berakal sehat. Ia memikirkan poin skill sambil menyerahkan pedang macan putih baru itu kepada Cats. "Apa yang kau inginkan?" tanya Cats dengan wajah kosong. "Aku? Pesawat pribadi mungkin." "Aku mengerti." Grid menjawab tanpa pikir panjang. Ia tidak menyangka Cats benar-benar akan memberinya pesawat pribadi sebagai hadiah. Sementara itu di dek kapal, Kiyong, klek-klek, klek-klek-klek-klek. Noe dan Overgeared Skeleton yang menjaga sisi timur tiba-tiba ribut. Bulu Noe berdiri dan para tengkorak itu menari panik. Itu monster laut. 10 pahlawan kerajaan Overgears bergegas dan terkejut melihat monster yang menghadang jalur mereka. Seekor gurita raksasa setinggi gedung 30 lantai. Mereka tidak bisa melihat namanya karena ukurannya terlalu besar. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Tiba-tiba petir menggelegar di laut. Badai sedahsyat itu mengguncangkan kapal perang mereka. Glek! Venter tegang sambil mengambil posisi bertahan. Ia mengawasi gurita itu tidak merusak kapal. Sementara itu, Jushika dan Yura menembakkan busur Punix Phoenix dan rifle Jade. Panah api dan peluru Jade itu menembus badai dan mengenai bobit gurita. Tetapi memantul. Kulit guritanya sangat tebal dan lengket, membuatnya kebal terhadap serangan fisik. Hancurkan dulu lapisan lengketnya. Faker dan Chris melompat di udara, sementara Pig Sword bersedia menarik pedang. 3 pedang tajam menyayat kulit gurita, tapi pertahanan guritanya luar biasa, dan kerusakan sulit ditumpuk karena 8 kakinya mengamuk, menciptakan gelombang besar. Gangguan badai pun menyulitkan. 10 pahlawan itu gagal menembus pertahanan gurita, dan mundur. Pola serangannya sederhana, jadi tingkat kesulitannya tidak tinggi. Tapi pertahanannya curang. Tatapan para pahlawan dan gurita itu saling bertemu di udara. Pertempuran terhenti sesaat. "Kalian di sini rupanya." Saat itu, Huren muncul di salah satu tentakel gurita. Ia menatap gurita dan para pahlawan lalu bergumam. "Benar saja, semua pekerjaan kotor diserahkan padaku." Aura Festival. Huren menggunakan skill yang diberikan Grid saat ia bergabung dengan Overgeared.
Bunuhan aura menyebar di udara. Mereka mengitari gurita dan meledak seperti kembang api. Gurita itu menggeliat kesakitan dan lapisan lengketnya terkelupas. Pertahanan fisiknya tidak ada artinya menghadapi aura, yang mengabaikan pertahanan dan resistensi, memberikan damage tetap. Panel berganti. Itu adalah ritual gila yang berlangsung selama puluhan hari. Tidak lagi, kita tak bisa menghentikan pemanggilan ini. Para putri Rebecca yang memakai 3 harta suci untuk mengganggu ritual itu tumbang kelelahan. Bahkan Isabel yang bertahan paling lama akhirnya jatuh berlutut. Jendela notifikasi membanjiri pandangan Damian. Ritual pemanggilan Great Demon kembali ke jalurnya. Tidak. Orang-orang menganggap pemanggilan Belial sebagai peristiwa kecil, sebuah event untuk segelintir ranker. Banyak yang mengkritik Overgeared, Kraugel, dan Damian karena memonopoli Belial dan hadiahnya. Ini wajar, mereka belum pernah merasakan kekuatan Belial. Mereka berani berkoar karena tak pernah menerima luka akibat Belial. Namun Damian pernah ikut raid Belial dan tahu betul bahayanya. Kemunculan iblis besar bukanlah event, melainkan bencana. Jika iblis besar dipanggil sekarang tanpa Grid, Overgeared, Kraugel, atau Piaro, itu akan menjadi bencana besar. Peringatan itu memenuhi kepalanya ketika ia mendengar seseorang tertawa. Dewa Perang Ares. Jadi event akhirnya berlangsung ya? Keamanan Damian meningkat. Pasukan Ares saat ini jauh lebih kuat dari Overgeared di masa lalu. Sama seperti orang awam, mereka tidak takut iblis besar. Pintu menuju neraka telah terbuka. Dunia ini, Great Demon ke-22, Berith datang. Berubah menjadi neraka. Pengetahuan luas tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan mendefinisikan kamu sebagai makhluk remeh. Semua stats berkurang 32%. Semua skill dan kekuatan mahir berkurang separuh. Kecepatan casting mahir berkurang 50%. Lidah licik yang mencampur satu kebenaran dalam 1000 kebohongan akan menghancurkanmu. Resistensi terhadap status kebingungan dikunci pada 0%. Semua skill atau mahir yang menyembunyikan atau menipu target diblokir. Banyak orang akan mengalami mimpi buruk. To be continued.